Mohon maaf Assalamualaikum sebelum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita berkumpul di ruang yang virtual yang berbahagia ini tetap bisa menyelenggarakan perkuliahan, bersilaturahmi, dan tentunya kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berperadaban dan berilmu pengetahuan, sehingga kita hari ini bisa belajar menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas kita sebagai insan di dunia yang membawa amanah untuk mengisi dunia ini dengan sebaik-baiknya, kebaikan, dan membawa mendatangkan kesejahteraan bagi umat di sekeliling kita ya. Pada kesempatan yang baik ini, jadi mahasiswa yang saya banggakan, kita tentunya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, titip salam kami kepada keluarga, kepada ayah ibu di rumah. Ya, ini kan di rumah nih ya, tujuannya. Jadi tetap belajar. Salam kami dari Fakultas Prodi pada kedua orang tua dan keluarga di sana. Baik, hari ini saya mau melanjutkan perkuliahan tentang dimensi internasional dalam perekonomian ya. Dimensi internasional. Jadi ada negara dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada komponen internasional, ada negara-negara lain. Di mana negara-negara lain itu juga melakukan kegiatan ekonomi. Kan? Kegiatan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Coba saya ulang lagi. Apa kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu Memproduksi barang dan jasa. dan konsumsi, ya benar Rika. Jadi itu kegiatan. Jadi negara lain juga melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu di sini timbullah jika terjadi kelangkaan, nah dalam ilmu ekonomi itu kalau ada kelangkaan maka timbul satu, dan itu dibutuhkan dan timbul pertukaran dengan negara-negara lain yang menghasilkan barang tersebut. Juga sebaliknya, jika negara lain membutuhkan apa yang katakanlah negara kita ini mampu menghasilkannya karena keunikan, karena sumber daya manusianya, keunikan sumber daya alamnya yang hanya ada di sini, maka dibutuhkan oleh negara asing, maka terjadilah pertukaran. Yang itulah yang kita sebut dengan ekspor dan impor. Nah, dalam kondisi bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini belum ada. Pada saat ini belum ada ya. Waktu kuliah kemarin kan tidak ada ini kan. Kuliah pertama apalagi cuman ini dan perusahaan. Nah, pada saat perdagangan luar negeri ini tidak ada atau kita sebut dengan autarki, maka kebutuhan rumah tangga ini dipenuhi dari kegiatan-kegiatan produksi di dalam negeri. Kegiatan produksi di sini ada industri, ada pertanian, petani di sini kan, ada dan lain sebagainya. Ada sektor jasa itu murni dibutuhkan oleh dihasilkan oleh dalam negeri. Nah, persoalannya ketika hasil itu melimpah ya, apa yang terjadi?
katakanlah hasil padi ataupun hasil kacang kedelai itu melimpah. Apa yang terjadi? Maka terjadi surplus produksi. Kalau barangnya melimpah, maka apa yang terjadi dengan harga? Harga akan turun. Itu dia konsepnya. Ya kan? Konsepnya itu. Ya, kalau sudah seperti itu kondisinya, maka produsennya akan dirugikan kan? Harganya sudah cenderung turun karena sudah banyak sekali barang. Begitu juga. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya untuk menstabilkan harga supaya ini tidak terjadi adalah mengirimkan sebagian barang itu ke luar negeri yang membutuhkan. Dan timbullah yang namanya ekspor. Ya kan? Nah, ini dia sebab terjadinya ekspor. Nah, ekspor ini menguntungkan. Nanti kita lihat manfaatnya seperti apa. Ekspor ini menguntungkan untuk apa? Menghasilkan pendapatan devisa bagi negara. Masuk uang ke negara. Selain itu, juga bisa menstabilkan harga. Barang yang tadinya melimpah, perlahan-lahan di pasar ini menjadi berkurang karena sebagian sudah dikirim ke luar negeri. Nah, itu dia fungsi ekspor. Ini salah satu kegiatan perdagangan luar negeri ya. Kemudian ada lagi impor. Nah, impor ini kenapa nih? Misalnya kacang kedelai kita gagal panen. Tidak ada menghasilkan kedelai atau kalaupun menghasilkan ya dapat yang sedikit saja. Sehingga kacang kedelai yang masuk dari sini masuk ke pasar ini menjadi sedikit. Apa yang terjadi dengan harga ketika suplai barang itu berkurang ataupun cenderung sedikit? Menaik harganya, Pak. Naik harganya. Naik harganya kalau udah kurang barangnya kan. Nah, sementara yang butuh kacang kedelai ini rumah tangga. Siapa lagi butuh kacang kedelai? Industri. Untuk bikin tahu, untuk bikin tempe. Nah, otomatis kalau begitu harga tahunya jadi naik juga kan? Harga tempenya jadi naik. Dan lebih daripada itu, kalau sudah barangnya sudah sedikit sekali, sudah dibeli berulang-ulang, sementara kita gagal panen, maka industri tempe tadi tidak bisa memproduksi tempe lagi kan? Karena gagal panen, katakanlah hujan, banjir, longsor. Kalau tidak memproduksi lagi apa yang terjadi? Maka perusahaan akan mengembalikan tenaga kerjanya ke rumah tangga. Perusahaan akan mengembalikan tenaga kerjanya ke rumah. Mungkin tidak semua, kalau ada 5 tenaga kerja maka 3 orang dikirim kembali ke rumah tangga. Artinya diberhentikan sementara atau diberhentikan permanen. Berarti 3 orang ini jadi apa sekarang? Jadi pengangguran. Penganggur. Nah, Sapna benar. Penganggur. Nganggur ya, nggak kerja. Kalau sekarang ada juga kerja di rumah gitu ya, work from home katanya, WFH. Ini enggak namanya ya doesn't work, tidak bekerja di rumah, alias unemployment. Nah, untuk itu apa solusinya? Solusinya
di luar negeri itu nggak gagal panen. Nah, katakanlah di Thailand ada dia kedelainya, maka kita bisa beli ke Thailand atau beli ke Malaysia atau beli. Itu yang dinamakan impor, supaya perusahaan tahu dan tempe tadi bisa berjalan dan masyarakat yang butuh kacang kedelai untuk dikonsumsi di rumah juga ada. Nah, dan yang lebih penting lagi, perlahan-lahan harga turun karena masuknya impor. Jadi impor ini ada manfaatnya dalam batas tertentu. Oke kan? Bisa dipahami mengapa terjadi ekspor, mengapa terjadi impor. Dia harus lihat secara mendalam. Kegiatan ekonomi ini dalam. Dia masuk ke dalam faktor produksi, ya, masuk ke dalam perusahaan, ada pasar di sini, ada barang dan jasa. Yang lebih penting di sini ada harga. Ada harga, inflasi yang harus dijaga, dan orang bekerja. Itu tujuan ekonomi ada 3 kan? Inflasinya terkendali, kenaikan dan penurunan harganya itu harus terkendali, tidak boleh drastis. Yang kedua, orangnya bekerja. Yang ketiga, apa satu lagi? Mencegah terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Jadi kalau 2 hal itu dijaga, maka negara ini tidak miskin. Maka pemerintah penting menjaga itu. Nah, dalam perdagangan luar negeri ini ada regulasi. Jadi barang impor itu tidak sembarangan masuk. Ada ketentuan yang dilakukan, harus dijaga oleh pemerintah. Jadi kalau lolos begitu saja, maka akan terjadi yang namanya penyelundupan ataupun barang-barang yang tidak kita inginkan. Nah, itu juga kita tidak harapkan. Yang kita perlukan kedelai, ternyata bukan hanya kedelai yang masuk. Dengan kalau tidak diterapkan regulasi yang aman, ya. Nah, tugas pemerintah menjaga itu. Nah, wilayah perdagangan antara satu negara dengan negara lainnya itu disebut wilayah kepabeanan. Maka di situ akan ada cukai, namanya biaya masuk, ada segala macam biaya di pelabuhan, free on board ataupun cost in freight, CIF, ya. Ada biaya pelabuhan di situ, menurunkan barang, pengapalan, biaya peti kemasnya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perdagangan luar negeri ini, peran bank juga penting. Jadi ada proses letter of credit, ya, LC. Jadi proses pembayaran transaksinya itu melalui bank dan lembaga keuangan. Jadi ini interaksi perekonomian, kegiatan ekonomi dalam kondisi adanya perdagangan luar negeri. Baik, silakan ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Oke, jika tidak ada saya lanjut dulu, ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia kegiatan ekspor. Kegiatan perdagangan luar negeri itu namanya ekspor dan impor. Apa itu ekspor impor? Ini dia, ya. Kira-kira begini. Bahan total barang dan jasa. Jadi bukan hanya barang, juga jasa. Dia ada misalnya produk asuransi itu. Ada asuransi dari luar negeri, kan? Dari lembaga keuangan luar negeri. Lembaga kredit misalnya Citibank itu, kalau Anda tahu, bank-bank asing juga beroperasi di sini. Dan lain sebagainya. Impor, kegiatan memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam wilayah pabean di suatu negara. Ini sudah saya jelaskan tadi, kan, pabean apa tadi, ya. Ini saya ambil di link, ya, di link sudah saya berikan. Linknya tinggal Anda baca juga di situ. Apa manfaat ekspor? Menumbuhkan industri dalam negeri. Ya, tadi kan orang bisa bekerja, industrinya tumbuh. Misalnya tadi, nah, kalau kedelai ini, kalau misalnya dia panen raya di dalam negeri, apakah perlu impor? Ini pertanyaan saya.
terjadi panen surplus produksi di dalam negeri, apakah perlu impor? Perlu. Masih perlu. Kalau sudah banyak sekali barang dihasilkan oleh petani, apakah masih perlu impor? Tidak, Kan Pak. gitu. Enggak lagi kan? Nah, kalau diimpor lagi harganya makin turun. Sayang petaninya kan? Akan membanjiri pasar. Kalau dilakukan impor lagi akan membanjiri pasar ini. Sayang petani. Nah, oleh karena itu perlu peranan pemerintah menjaga itu. Jadi ketika terjadi kelangkaan boleh dilakukan impor. Tapi impor yang bagaimana yang dibutuhkan? Nah, ini penting ya. Ada faktor penting lagi. Impor teknologi misalnya. Misalnya kita ingin mengembangkan industri yang membutuhkan yang tidak mampu dihasilkan oleh oleh negara kita, maka itu diperlukan. Misalnya zaman dulu itu untuk membuat mobil misalnya kan, nah ada komponen impor yang diimpor dari Jepang. Mobilnya mobil Indonesia, tetapi ada bagian dari spare part itu yang dihasilkan oleh Jepang. Dan ini yang diatur dalam kerjasama. Nah, hal-hal seperti ini diperlukan impor untuk memacu pertumbuhan industri dalam negeri. Kalau industrinya tumbuh, apa yang terjadi? Industrinya tumbuh, industrinya bertambah artinya kan? Maka bertambah pula kesempatan orang untuk bekerja. Betul. Kalau kesempatan kerja dan orang telah bekerja, maka pengangguran turun. Nah, begitu dia logikanya. Jadi impor itu penting dalam kondisi-kondisi tertentu dalam memacu pertumbuhan dalam negeri. Kemudian yang kedua, mengendalikan harga produk. Nah, tadi kan saya kasih contoh, tiba-tiba gagal panen, kedelainya, harga kedelai meningkat secara cepat. Kemudian bukan hanya itu, bahkan mengancam industri dalam negeri, industri tempe tadi kan, mengancam tenaga kerja, maka diperlukan impor. Karena inflasi ataupun kenaikan harga-harga terutama komoditi kedelai itu kan termasuk komoditi bahan pokok kan. Itu harus dijaga betul, jangan sampai terjadi fluktuasi yang demikian besar, akan mengancam kehidupan rumah tangga. Karena kenaikan harga ini menyebabkan faktor penyebab kemiskinan. Itu yang harus dengan masuknya barang impor, maka perlahan-lahan harga itu akan turun. Suplai barang di pasar mulai ada meningkat, bertambah. Perlahan-lahan harga mulai stabil. Jadi impor ini bisa mengendalikan harga menjadi stabil. Dengan kata lain, menjaga stabilitas harga. Apakah harga itu boleh naik? Pak, boleh. Karena harga itu perlu naik juga. Naiknya tapi jangan tinggi-tinggi sekali. Karena kenaikan harga itu perlu untuk pertumbuhan ekonomi. Sesuai barang, Pak. Iya. Naik-naik sedikit, turun-turun sedikit gitu kan, fluktuasi. Tapi kalau kenaikannya gara-gara gagal panen sehingga naiknya menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu tidak akan mengancam kehidupan konsumsi di dalam negeri. Kemudian ini ekspor ya, ekspor. Kemudian menambah devisa negara. Kalau ekspor itu kita lakukan devisa, kita lakukan mengirim barang ke luar negeri, maka akan menghasilkan devisa bagi suatu negara. Itu ya. Nah, ini satu lagi untuk mendukung stabilitas negara secara tidak langsung.
Jadi impor itu bisa memenuhi meningkatkan stabilitas. Jadi kelangkaan suatu barang itu, apalagi bahan makanan pokok, gitu ya, itu akan menyebabkan masalah lain yang tidak diinginkan. Nah, ini dia manfaat dari impor ya. Oke, sedangkan ini ekspor tadi. Saya perbaiki sedikit ya. Jadi kegiatan, nah ini juga kalau ekspor bisa juga mengendalikan harga produk. Jadi kalau terlalu banyak barang di dalam negeri, seperti saya katakan tadi, itu akan turun dia. Kalau harga di dalam negeri itu turun, sayang produsennya. Jadi turunnya jangan turun sekali, kalau naik juga jangan tinggi sekali. Maka ini harus dikendalikan. Maka bisa diekspor sebagian kelebihan barang tadi. Nah, keuntungannya itu akan menghasilkan, hasil perdagangan itu menghasilkan devisa bagi negara dari wilayah kepabeanan. Ini coba Anda dalami lagi ya. Nah, ini kira-kira logikanya mengapa kegiatan luar negeri ini perlu dilakukan. Ada pertanyaan sejauh ini? Rika dan lain-lain? Nggak ada ya? Saya lanjut. Kemudian ada beberapa komponen penting dalam perdagangan ataupun ekonomi internasional ini. Ada yang disebut dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran. Jadi semua transaksi perdagangan luar negeri itu harus dicatat dalam neraca. Jadi ada transfer pengiriman barang ke luar negeri ataupun transfer dari luar ke dalam itu dicatat. Nanti dicatat dalam satu neraca yang mirip ini, tapi ini catatan dari perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara ya. Jadi ini ya ibaratnya kita menjalankan perusahaan kita harus ada neraca ya. Nah, ini neraca pembayaran di dalam internasional. Nah, nanti kita lihat komponen-komponennya apa saja. Kapan dilakukan ini? Dilakukan 1 tahun sekali. Kalau dilakukan 1 tahun sekali, ini bisa dilakukan suatu analisa terjadi keuntungan perdagangannya atau tidak. Ini salah satu tujuan yang neraca pembayaran. Melihat posisi perdagangannya. Jadi ekspor impor ini harus dipantau. Ekspor itu baik untuk menghasilkan devisa, tadi menumbuhkan industri. Tapi juga ada impor di sisi lain. Nah, ini harus dipantau, harus dilihat jangan sampai terjadi kelebihan terlalu banyak, terutama impor ya. Banyak misalnya kedelai yang diimpor sementara produksi kedelai dalam negeri sudah menghasilkan. Nah, itu tidak bagus untuk perkembangan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Impor jalan terus, panen juga sudah berjalan, maka kasihan petaninya kan, harga akan cenderung turun. Nah, ini dilakukan dalam 1 tahun sekali. Jadi definisinya kira-kira seperti ini ya, catatan sistematis dalam sistem akuntansi yang lebih dikenal dengan double entry bookkeeping. Nah, coba Anda jelaskan ini nanti ya, di tugas coba jelaskan double entry bookkeeping ini apa. Sehingga pada setiap transaksi internasional yang terjadi akan bisa dicatat sebanyak 2 kali, ya ini sebagai transaksi debit dan kredit. Coba Anda cari nanti ini ya. Neraca perdagangan internasional yang terbaru. Nanti saya kasih contoh di sini, ada yang sudah ada ya, tapi yang lama ini Anda cari yang baru. Ada debit kreditnya juga, tidak masuk, keluar. Kemudian tujuan dari dibuatnya neraca pembayarannya apa gitu ya? Yang pertama itu bisa mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian di dalam suatu negara.
Peranan sektor eksternal. Eksternal itu apa? Sektor luar negeri. Apa perannya dalam ekonomi nasional, ekonomi suatu negara? Nah, itu harus diketahui manfaatnya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa peranan sektor luar negeri? Saya sudah sampaikan di awal tadi sedikit. Yang pertama, kalau itu dia negara berkembang, negara home-nya itu, negara tuan rumahnya itu negara berkembang, maka dia perlu mengimpor teknologi. Itu peranan. Memacu stabilitas harga. Menjaga atau mengendalikan harga, jangan terjadi inflasi. Ini peranan sektor eksternal. Dengan adanya transfer teknologi, kita impor teknologi atau kita kirimkan teknologi, bukan hanya kesempatan kerja, tetapi juga mampu menumbuhkan industri dengan lebih cepat. Jadi industri ini kan berkembang cepat. Ada industri komputer, sekarang industri HP, industri cukup banyak. Dan itu tidak mungkin kita lakukan, satu negara sendiri melakukannya secara autarki. Belum ada saya lihat yang mampu melakukan itu. Dan dia perlu transfer ya. Perlu sumber daya dari luar, perlu sumber daya dari dalam kita kirim keluar. Sehingga kita bisa menghasilkan barang dan jasa. Ini peranan sektor eksternal tadi. Sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Ciptakan lapangan kerja, mengendalikan harga, kemudian menumbuhkan industri tadi. Kemudian mengetahui adanya aliran sumber daya pada tiap negara. Jadi itu dia neraca pembayaran itu kan. Berapa barang yang diekspor, berapa uang-uang yang keluar. Karena dalam neraca pembayaran itu bukan hanya ekspor impor, ada transaksi lainnya. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini semua tercatat. Jadi aliran ini diketahui dengan adanya neraca pembayaran. Kemudian mengetahui struktur ekonomi. Nah, struktur ekonomi, apa itu struktur ekonomi? Struktur ekonomi suatu negara itu susunannya itu seperti apa ya? Bentuknya itu seperti apa? Kalau kita negara agraris maritim, ya kan, Nusantara ini, Indonesia ini, maka struktur ekonomi kita tidak jauh-jauh dari bentuk negara kita, yang kepulauan dan lautan. Jadi agraris, juga ada pertanian di situ, ada kelautan, perikanan di situ. Nah itu dia. Kita ketahui. Berapa transaksi yang dari sektor pertanian, dari sektor kelautan yang diekspor keluar. Itu dicatat dalam neraca pembayaran. Apakah dia lebih dominan atau sedikit? Kalau dia sedikit berarti struktur ekonominya sudah mulai terjadi transformasi. Mungkin ke sektor industri. Oh ternyata banyak dikirim, katakanlah ya, ini saya kasih contoh, katakanlah banyak diekspor barang-barang manufaktur seperti barang tekstil, baju, kemudian barang-barang pecah belah. Itu apa artinya? Artinya yang diekspor bukan barang pertanian. Kalau yang banyak diekspor adalah barang bukan pertanian, artinya negara ini tidak lagi beraktivitas ekonominya di bidang kelautan dan pertanian. Nah itu dia. Ini kalau kita ingin mengetahui struktur ekonomi dari dari perdagangan suatu negara. Caranya begitu. Lihat yang diekspor itu apa. Kalau banyak barang pertanian maka struktur ekonominya didominasi oleh pertanian. Kalau banyak yang diekspor itu barang manufaktur, maka dia negara tersebut mulai melakukan kegiatan lebih menitik beratkan pada kegiatan industri.
Kemudian juga untuk mengetahui adanya permasalahan di negeri dan dalam negeri ya suatu negara. Ya, masalah ekonomi ini ya tadi itu harga, pertumbuhan industrinya, kelangkaan, masalah ekonomi. Kalau harganya terlalu terjadi inflasi, maka harus diturunkan. Kalau terjadi pengangguran, maka harus dilakukan pengembangan industri. Industri ini menciptakan lapangan kerja dengan cepat kan? Perlu transfer ya, perlu transfer teknologi, perlu transfer modal, investasi luar negeri atau investasi dalam negeri yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk BUMN, kan? Banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Cadangan devisa ini Pak? Coba nanti ya. Nah, jadi hasil transaksi perdagangan luar negeri, ekspor impor itu juga modal, investasi ini bisa dikirim ke luar negeri, bisa dimasukkan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, ini menghasilkan devisa ya, menghasilkan devisa. Kalau di dalam bahasa saham itu ya return gitu, penghasilan uang masuk. Dan ini menjadi sumber atau modal ya, modal dasar suatu negara untuk berkembang ekonomi. Kemudian neraca pembayaran ini digunakan sebagai sumber data. Ya. Jadi informasi data dan informasi untuk menyusun anggaran devisa. Jadi posisinya itu harus seimbang kan dalam prinsip kita neraca perdagangan internasional atau neraca pembayaran ya. Jadi terlihat dia dengan adanya neraca pembayaran. Kemudian juga sebagai sumber data dalam statistik pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apa? PDB kan, produk domestik, atau PNB, produk nasional bruto. Nah, dari konsumsi berapa, dari investasi berapa, dari pengeluaran pemerintah berapa, dari ekspor impor berapa. Yes. Nah, itu dia peranan neraca pembayaran di dalam menyusun statistik pendapatan nasional. Jadi informasi sangat banyak dihasilkan di dalam neraca pembayaran. Ini dia ada sekitar 7 ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, komponen-komponen neraca pembayaran itu pertama neraca perdagangan. Jadi ekspor impor itu adalah neraca perdagangan. Satu dia. Jadi neraca pembayaran ini terdiri dari neraca perdagangan. Di apa itu neraca perdagangan? Ekspor dan impor. Kalau ekspor kurang impornya itu plus, dapatnya positif, maka itu surplus. Kalau negatif, maka disebut defisit. Tolong di-mute ya. Kemudian ekspor kurang impornya itu 0, seimbang, itu disebut balance atau jadi keseimbangan ya. Oke, kemudian komponen yang kedua adalah neraca jasa. Nah, ini ada jasa. Kalau tadi neraca perdagangan ya barang-barang semua kan, ini jasa. Mencatat transaksi jasa. Transaksi jasa itu apa saja sih? Ada jasa pengangkutan, ada asuransi, ada pariwisata, jasa perdagangan. Jadi kalau pariwisata, wisatawan datang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu dicatat itu dalam neraca pembayaran. Itu jasa.
Kemudian jasa-jasa pengangkutan, pengiriman barang. Kemudian ada asuransi, ada jasa perbaikan. Katakanlah perlu ada peralatan yang kita impor rusak, gitu kan? Perlu dikirim tenaga ahli ataupun mekanik dari luar negeri yang memperbaiki dari perusahaan aslinya. Nah, itu dicatat. Nah, kita bayar ke dia kan? Itu uang keluar bagi kita. Industri lokal itu yang membayar tenaga kerja asing yang memperbaiki peralatannya itu, kemudian dia kembali ke negaranya. Nah, itu uang keluar bagi negara. Itu dicatat dalam neraca pembayaran. Kemudian neraca hasil modal, ini komponen ketiga. Nah, ini pembayaran penerimaan dividen, bunga gaji tenaga kerja asing, hadiah yang diberikan dari sahabat negara, negara-negara sahabat itu biasa kasih hadiah. Ini neraca hasil modal. Ini harus ini ada akuntansi kan? Maka saya berikan ini. Apalagi komponen berikutnya, neraca lalu lintas modal. Nah, ini dicatat juga lalu lintas, berapa uang yang dikirim investor asing masuk ke dalam Indonesia. Berapa investor Indonesia menanamkan modalnya di negara lain, di Amerika, di Inggris, di Afrika. Itu dicatat tuh. Nanti dilihat selisihnya negatif atau positif. Lalu lintas modal. Nah, kan? Kemudian selain itu kita di negara-negara berkembang ini kan berhutang biasa. Nah, hutang itu kan harus dibayar tiap tahun. Di dalam neraca pembayaran cicilan hutang itu juga dicatat sebagai lalu lintas modal yang keluar. Jadi dicicil. Kemudian lalu lintas moneter. Nah, ini ada moneter lagi. Moneter ini menyangkut mata uang ya. Ini biasanya melihat perkembangan atau perubahan dari cadangan devisa. Cadangan devisa ini biasanya terdiri dari emas atau dan lainnya, bentuk dolar ya. Kemudian ini dia bentuknya. Ini neraca pembayaran Indonesia. Kira-kira ini dia bentuknya. Ini perkembangan tahun 69 seperti ini. Di transaksi berjalan, ini komponen A. Terdiri dari neraca perdagangan, ada ekspor, ada impor. Dan jasa-jasa. Ada pemberian, hadiah. Hadiah negara lain kepada kita. Atau hadiah kita kepada negara lain. Nanti yang beda dia kan negatif dengan positifnya saja. Oke ya. Ini komponen kedua lalu lintas modal. Modal pemerintah, modal swasta. Kita punya swasta di sini. Ada pemerintah, ada sektor swasta, tadi sektor perusahaan tadi kan. Nah, A dan B ini ditambah ya. A dan B ini ditambah. Hasilnya seperti ini. Tahun 69 terjadi defisit, negatif dia. Kemudian surplus. Nah, selisih perhitungan seperti ini, ada komponen A, B, C, dan E. Ini ada yang lebih lengkap lagi nih. Nah, ini saya dapatkan dari ekonomi dan bisnis. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Goods. Kalau pakai S ini barang dan jasa. Neto. Nah, trade account ini transaksi berjalan tadi kan. Transaksi berjalan. Trade account. Ini harus tahu nih. Neraca perdagangan maksud saya. Current account, neraca transaksi berjalan. Itu terdiri dari ekspor dan impor, free on board, kemudian ada jasa-jasaan itu pendapatan primer, pendapatan sekunder, kemudian ini capital account, neraca modal, transaksi modal tadi ya. Dan coba telusuri angka-angka ini dari mana. Ya, rumusnya ada sini. Kan? Oke.
Nah, ini dia. Kira-kira dia ini surplus atau defisit ya? Dari tahun 2014 sampai 2018. Ini kuartal keempat, kuartal keempat 2017. Ini kuartalnya, ini yang per tahunnya ini. Terlihat di sini persentase neraca transaksi berjalan dari persentasenya dari PDB pendapatan nasional itu negatif ya. Jadi memang harus dipacu nih. Ini terjadi perbaikan sedikit. Dagangan ekspornya harus dipacu lagi. Ini current account-nya kita perhatikan nih, ekspor impornya ini. Nah, coba Anda perhatikan nih, impor selalu dicatat ada tanda negatif kan? Karena ini menunjukkan uang kita keluar. Karena kita harus beli barang. Negara beli. Dalam hal ini, dalam posisi negara itu mengimpor itu artinya uang keluar bagi negara. Maka, sedangkan ekspor adalah uang masuk bagi negara. Itu saja bedanya. Nah, ini juga demikian kan. Ini sudah di neto, sudah dikurangkan. Hasilnya negatif. Jadi terlalu kalah kita ya. Ini neto, sudah dikurangkan. Berapa yang masuk, berapa yang keluar sudah dikurangkan. Kalau ditulis neto begini ya. Nah, artinya dari sini, dari angka-angka ini bisa kita lihat bagaimana negara harus mengambil kebijakan. Di sini dia. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya kondisi tersebut bisa aman. Kira-kira ini dia kegiatan internasional perdagangan luar negeri dalam peranannya terhadap kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, itu. Kan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, fungsi neraca pembayaran, kalau bisa kita simpulkan, pemerintah itu mampu mengambil keputusan yang tepat dalam sebuah kebijakan ya, terkait dengan jumlah barang dan jasa yang sebaiknya itu dikirim dari luar negeri atau